Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tinatun Anggraini dari NIM 2201751. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah linguistik historis komparatif, di mana saya membuat judul dari tugas tersebut yaitu tentang kekerabatan antara bahasa Minangkabau dengan bahasa Melayu Palembang dengan menggunakan teknik leksikostatistik. Dengan latar belakang yaitu Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah termasuk bahasa Minangkabau dan bahasa Melayu Palembang di Sumatera yang memiliki kedekatan geografis dan historis. Teknik leksikostatistik, metode kuantitatif dalam linguistik historis digunakan untuk mengkaji hubungan kekerabatan kedua bahasa ini dengan menganalisis presentasi kemiripan kosakata. Penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa bahasa Minangkabau dan bahasa Melayu Palembang memiliki kemiripan kosakata dasar lebih dari 65%, mengidentifikasikan kekerabatan erat. Temuan ini memperkaya pemahaman sejarah linguistik di Sumatera dan mendukung kelestarian secara mengembangkan kurikulum pendidikan bahasa daerah. Tujuan dari pembahasan yang pertama yaitu menganalisis tingkat kekerabatan antara bahasa Minangkabau dan bahasa Melayu Palembang. Penggunaan teknik leksikostatistik. Yang kedua yaitu menentukan presentasi kerabatan berdasarkan daftar 200 kosakata dari Swades. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi pasangan kata yang kekerabatan dan mengklasifikasikannya berdasarkan kriteria pasangan kata identik, korespondensi fonem, kemiripan fonetis, dan perbedaan satu fonem. Yang teori terkait yaitu leksikostatistik adalah teknik dalam linguistik historis yang digunakan untuk menilai kekerabatan bahasa berdasarkan presentasi kosakata dasar yang serupa dengan kognat. Teknik ini pertama kali dikembangkan oleh Maurice Swades pada pertengahan abad ke-20. Daftar kosakata dasar terdiri dari kata-kata yang dianggap stabil dan kurang dipengaruhi oleh pinjaman bahasa. Daftar ini yang dikenal sebagai daftar Swades biasanya terdiri dari 100 hingga 200 kosakata dasar yang dianggap esensial dan universal dalam bahasa. Teknik yang digunakan yaitu pertama mengumpulkan daftar kosakata dasar dari bahasa-bahasa yang dibandingkan. Yang kedua identitas kognat, yaitu mengidentifikasi kata-kata yang memiliki kesamaan bentuk dan makna antara bahasa-bahasa tersebut. Kata-kata yang serupa ini disebut kognat. Yang ketiga menghitung presentasi kognat, yaitu menghitung presentasi kognat dari total kosakata dasar yang dibandingkan untuk menentukan tingkat kekerabatan bahasa. Yang keempat analisis klasifikasi, yaitu mengklasifikasi pasangan kata yang berkerabatan ke dalam kategori pasangan kata identik, korespondensi fonem, kemiripan fonetis, dan perbedaan satu fonem dengan kriteria yaitu satu pasangan kata identik, kata yang memiliki bentuk dan makna yang sama persis. Yang kedua, korespondensi fonem, yaitu kata yang memiliki pola perubahan bunyi yang konsisten. Yang ketiga yaitu mirip secara fonetis, kata yang memiliki kemiripan bunyi tetapi tidak persis sama. Yang keempat yaitu satu fonem berbeda, yaitu kata yang berbeda hanya pada satu fonem. Analisis kognat. Pasangan yang identik, contoh dia, kosakata dan kekerabatan terjadi pada kata dia, bahasa Minangkabau dengan bahasa Melayu Palembang. Penjelasan analisis kognat dia menunjukkan bahwa bahasa Minangkabau dan bahasa Melayu Palembang memiliki kerabatan yang erat, setidaknya dalam hal kosakata dasar, kesamaan fonologi, morfologi, sejarah, dan penggunaan sosial kata. Dia mengidentifikasi bahwa kedua bahasa ini kemungkinan besar memiliki asal-usul yang sama dari Proto-Melayu. Analisis memberikan gambaran bahwa kedua bahasa tersebut tidak hanya berbagi kosakata tetapi juga memiliki hubungan yang mendalam berasal dari linguistik yang sama. Analisis kognat, yaitu korespondensi fonem. Contohnya bunga dalam bahasa Minang
dan kekerabatan bahasa Minang dengan Melayu Palembang. Penjelasan kata bunga dalam bahasa Minang dengan kekerabatan bahasa Palembang memiliki bentuk dan makna yang sama namun memiliki perbedaan bunyi, di mana dalam bahasa Minang kembang, sedangkan di dalam bahasa Palembang yaitu bungo, menunjukkan adanya korespondensi fonem antara dua bahasa ini. Ini berarti fonem dari dalam kedua bahasa tersebut sesuai satu sama lain, tapi perubahan perlihatkan hubungan kekerabatan yang erat. Analisis kognat yaitu mirip secara fonetis. Contoh, kita bahasa Minang dengan kerabatan bahasa Minang dengan bahasa Melayu Palembang. Penjelasan kata kito dalam bahasa Minang dan kito dalam bahasa Minang serta sama dengan bahasa Palembang. Hal ini memiliki makna yang sama tetapi bentuk fonetisnya berbeda, dan perubahan fonem ini menunjukkan hubungan kekerabatan meskipun pergeseran bunyi antara bahasa. Analisis kognat, satu fonem berbeda. Contohnya kata satu bahasa Minang dan bahasa Minang dengan Melayu Palembang. Penjelasan kata satu dalam bahasa Minang, cie dalam bahasa Minang atau siko dalam bahasa Palembang. Perbedaan bunyi antara cie dan siko bisa disebabkan oleh pergeseran bunyi yang dialami terjadi dalam dialek atau bahasa yang berbeda. Misalnya bunyi c dalam cie mungkin mengalami pergeseran menjadi bunyi S dalam siko. Perhitungan presentasi kekerabatan setelah mengidentifikasi kognat, jumlah kata kognat dihitung oleh menentukan presentasi kekerabatan. Misalnya jika dari 200 kata dasar terdapat 130 kata yang kognat, pada presentasi kekerabatan dihitung berikut. C sama dengan K per N kali 100%. Perhitungan presentasi kekerabatan di mana K 130 kosakata yaitu jumlah leksikon yang berkerabatan, sedangkan N 200 yaitu jumlah kosakata yang diperbandingkan, sama dengan C 130 per 200 kali 100% sama dengan 65%. Kesimpulannya adalah kekerabatan bahasa Minangkabau dan bahasa Melayu Palembang telah diteliti melalui teknik leksikostatistik, menunjukkan lebih dari 65% kosakata dasar kekerabatan. Teknik ini menganalisis tingkat kekerabatan berdasarkan presentasi kosakata dasar yang serupa atau kognat, membantu mengungkapkan sejarah linguistik Sumatera. Mengungkapkan sejarah linguistik di Sumatera, penelitian ini berkontribusi pada studi linguistik di Indonesia, membantu pelestarian dan revitalisasi bahasa daerah serta mengembangkan kurikulum pendidikan bahasa. Teknik leksikalisasi ini menjadikan alat penting dalam penelitian linguistik historis komparatif, memberikan pemahaman dalam hubungan kekerabatan dengan bahasa, sejarah migrasi budaya masyarakat. Baiklah, sekian penjelasan dari materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.